Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sobat-sobat sekalian, sahabat guru pembelajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman dan sobat-sobat sekalian, kali ini kita ingin membahas peristiwa-peristiwa yang dimana peristiwa-peristiwa tersebut mungkin bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita, khususnya dalam dunia pendidikan, yang dimana selama ini dunia pendidikan kita sempat digemparkan beberapa kasus yang sangat viral ya pada waktu itu, sehingga menyebabkan dunia pendidikan kita tercoreng dan mengalami kesan yang tidak baik. Nah, untuk itu saya ingin membahas dan ingin mengulas bersama sobat-sobat semua tentang kasus-kasus yang terjadi kalau nggak salah di tahun 2018 ya, yang sempat viral itu. Dan selain itu juga banyak sekali terjadi kasus-kasus kekerasan fisik, material ya, kemudian terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat kriminalitas dan kekerasan kepada guru dan mengancam keamanan guru dalam bertugas ya. Baik, langsung saja kita ulas beritanya ya. Yang pertama, sejumlah murid laki-laki SMK swasta di Kendal berguyon dengan menyerang gurunya. Dalam video yang diunggah oleh akun Facebook Eris Riswandi, terlihat seorang guru Parubaya diserang oleh sejumlah murid laki-laki. Mereka bereaksi dengan mendorong dan menendang guru laki-laki yang kemudian diketahui bernama Joko Susilo. Joko sempat melakukan perlawanan, namun karena serangan yang datang bertubi-tubi membuatnya kewalahan. Hal tersebut sampai ke telinga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar bahkan menyuruh jajarannya kebenaran video yang viral di media sosial tersebut. Pihak sekolah akhirnya angkat bicara mengenai video yang diduga aksi kekerasan muridnya kepada Joko. Dalam surat klarifikasi dari Kepala Sekolah SMK NU 03 Kaliwungu, Muhaidin menjelaskan, pada saat jam belajar, para siswa tengah bercanda dengan melempar-lempar kertas kepada teman-temannya. Salah satu lemparan kertas itu mengenai Joko yang tengah mengajar di kelas. Pihak sekolah juga mengklaim aksi itu merupakan gaya bercanda antar murid dengan gurunya. Meski begitu, Muhaidin menilai perilaku siswa tersebut sudah melampaui batas sehingga pihak sekolah menindaklanjuti dengan sanksi pemanggilan orang tua. Tindak tersebut ditanggapi reaktif oleh Pak Joko dengan melakukan gerakan seperti orang yang berkelahi, sehingga membuat anak-anak semakin mendekati Pak Joko sambil tertawa, tulis Muhaidin dalam surat klarifikasi tersebut. Nah, jadi dari kasus tersebut terjadi sebuah kekerasan yang dilakukan oleh muridnya sendiri ya kepada guru tersebut. Jadi inilah dampak daripada lemahnya pendidikan moral dan akhlak di sekolah ya. Bagaimana tidak ya, semestinya seorang murid itu menghargai orang yang belajar. Bahkan seorang guru yang mengajar di kelas itu semestinya dibuat suasana yang senyaman mungkin ya. Nah, namun yang terjadi sebaliknya, hal yang mengejutkan sama sekali ya. Jadi lempar dengan kertas sehingga mengakibatkan terjadi. Kemudian yang kedua, siswa di Madura aniaya guru kesenian hingga tewas. Nah, sobat-sobat semua, mungkin kasus ini merupakan sesuatu kasus yang
sangat viral ya di tahun 2018 tersebut, di mana siswa yang memukul seorang guru kesenian, yang mana dikabarkan bahwa guru kesenian tersebut masih memiliki seorang istri yang sedang hamil, ya, bahkan hamil tua, yang mau melahirkan. Dan persoalan yang terjadi adalah sebetulnya persoalan yang sepele ya, teman-teman semua dan sobat-sobat sekalian. Namun ini terjadi mungkin yang pertama itu tidak ada kolaborasi yang baik antara orang tua, wali murid, dan juga guru dan kepala sekolah. Karena kalau kita lihat, kalau seandainya seorang guru, seorang kepala sekolah, dan para wali murid dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam instansi pendidikan itu saling berkolaborasi, kerjasama ya, mengatasi masalah, ini nggak akan terjadi. Jadi untuk lebih jelasnya kita baca informasi yang tertera di portal kumparan.com ini. Seorang guru kesenian di SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur, meninggal dunia pada Kamis 2 Januari malam akibat dianiaya oleh siswanya sendiri berinisial MH. Penganiayaan yang terjadi saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Penyebabnya, MH tak terima dimarahi oleh gurunya itu. Awalnya, korban sedang mengajar mata pelajaran seni rupa di kelas 12 pada jam pelajaran terakhir. Dengan materi seni lukis, setiap siswa diberikan tugas untuk melukis, termasuk MH. Namun, MH tidak mendengarkan penugasan yang diberikan korban dengan serius. Dia malah mengganggu teman-temannya dengan mencoret-coret lukisan milik teman. Korban kemudian menegur MH. Bukannya bersikap tertib dan meminta maaf, MH malah terus-terusan menjahili teman-temannya. Korban lalu mencoret pipi MH dengan cat lukis. MH malah semakin berang dan tidak terima. MH memukul Budi kemudian dilerai oleh siswa dan para guru. Ucap Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera berdasarkan keterangan saksi. Seusai dilerai, Budi sempat dibawa ke ruang guru untuk dimintai penjelasan terkait kasus tersebut sebelum dipersilahkan pulang ke rumah. Beberapa saat setibanya di rumah, korban mengeluh sakit pada bagian leher. Budi kesakitan dan tidak sadarkan diri. Lalu langsung dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah melewati kondisi koma, korban menghembuskan napas terakhirnya di ruang ICU RSUD Dr. Sutomo. Berdasarkan keterangan dokter, kondisi korban sangat kritis karena lehernya patah dan didiagnosa mengalami MBA, mati batang otak, sehingga organ dalam tubuhnya sudah tidak berfungsi. Emma sendiri berhasil diciduk polisi di rumahnya di Dusun Brekas, Desa Torjun Timur, Sampang, Madura. Nah, jadi itu tadi kronologinya ya, sobat-sobat semua, bagaimana bisa terjadi pemukulan terhadap seorang guru ya, pas di leher di sini ya, sehingga patah. Sebetulnya ya, seperti yang telah kita katakan tadi, awal mulanya adalah persoalan yang sepele ya. Nah, yang dimana seorang guru menegur seorang siswa yang dengan bijak ya, istilahnya menghimbau, memperingatkan ya, bukannya malah tahu diri ya, istilahnya bukannya malah meminta maaf, merasa bersalah, namun malah berang gitu ya. Nah, inilah yang sering terjadi di sekolah-sekolah yang memang di tingkat atas ya, SMA, SMP ya, itu lumrah terjadi. Nah, namun kita sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan seharusnya berpikir secara jernih ya. Ini kenapa bisa terjadi gitu. Padahal dengan nasihat kita ya, dengan bimbingan kita saja ya, semestinya sudah bisa mengerti kan gitu. Kalau dia masih SD mungkin ya kita bilang tertib ya, kita katakan jangan diam, mungkin belum mengerti gitu. Sedangkan di sekolah SMA itu kan kita bilang A ya tahu kan, kita bilang B mengerti ya. Berarti kan ada yang tidak beres ya dalam
sifat dan etika dia. Jadi ini yang perlu kita perbaiki. Kemudian kasus yang ketiga, guru perempuan di Kalimantan Barat dipukul muridnya karena tidak naik kelas. Nah, kita bacakan bagaimana kronologi. Peristiwa terjadi saat EY 20, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, tidak terima karena dia tidak naik kelas. Saat pembagian rapor, nilai yang didapatkan EY membuatnya tetap tinggal di kelas 10. EY merasa sakit hati kepada PR karena beranggapan bahwa nilai mata pelajaran yang diajarkan oleh korbanlah yang menyebabkan dirinya tidak naik kelas. Setelah naik pitam, EY langsung mengambil sebuah kursi kayu di dekatnya untuk digunakan sebagai alat untuk menganiaya guru tersebut, ucap Kepala Sub Bidang Humas Polda Kalbar, Kompol Cucu Saifuddin, saat dikonfirmasi Kumparan. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada 17 Juni 2017. Ya, korban guru itu seorang perempuan berinisial PR. EY memukul PR dengan tangannya ke bagian kening dan kepala bagian belakang. Akibat pukulan itu, PR menderita benjol di bagian kening sebelah kanan matanya dan merasakan pusing serta trauma yang cukup mendalam. Merasa tidak terima perlakuan kasar tersebut, PR melaporkan kejadian itu ke Polsek Kubu. Kasus ini sudah ditangani kepolisian terkait pidana pasal 351 KUHP. EY juga diamankan di Polsek Kubu atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini juga menarik ya kasusnya ya. Kalau kita lihat hanya gara-gara tinggal kelas ya. Coba kita bayangkan ya. Hanya gara-gara tinggal kelas, seorang murid berani memukul gurunya. Ya, kalau kita pikir kan tidak logis gitu ya. Kenapa dia bisa tinggal kelas? Kan itu dia tinggal kelas, kok yang disalahkan guru gitu kan. Kan logikanya seperti itu ya. Kalau kita tinggal kelas, kalau anak kita tinggal kelas, berarti kan yang menjadi permasalahannya kan pasti anaknya yang bermasalah. Di bagian mananya dia nilainya tidak memenuhi KKM ya, di bawah KKM. Nah, nanti kan ya diperbaiki lagi ya, dipelajari lagi di dalam, kan seperti itu semestinya. Kalau misalnya anaknya tinggal kelas kemudian dia bersifat keras kepada guru ya, kekerasan fisik, melakukan kekerasan fisik kepada guru, itu sudah melanggar hukum ya. Itu sudah mencoreng instansi pendidikan ya secara umum. Nah, semestinya ini tidak terjadi ya apabila hal-hal yang kita sebutkan tadi bisa dilakukan dengan baik. Kemudian kita masuk ke kasus yang keempat. Siswa di Pontianak pukul gurunya karena handphone. Kita bacakan beritanya. Nuzul Kurniawati, guru madrasah Darussalam, Kecamatan Pontianak Timur, dipukul siswanya berinisial NF. Nuzul dipukul NF karena pelaku tak terima ditegur saat menggunakan handphone untuk bermain games di tengah pelajaran berlangsung. Dari penjelasan para guru yang saya terima, peristiwa tersebut bermula ketika mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 8 atau tepatnya di kelas NF, dan saat pelajaran berlangsung, siswa tersebut malah main ponsel. Pengajarnya saat itu bukan bidang Ibu Nuzul Kurniawati. Guru mata pelajaran tersebut lalu menegur NF agar menyimpan ponsel tersebut, namun tidak dihiraukan, ungkap Kepala Madrasah Darussalam, Ahmad Bustomi, seperti dilansir Antara. Guru tersebut akhirnya ke ruangan karena kesal dan sedih. Ia kemudian naik ke kelas 8 guna menasihati dan mengambil handphone NF. Mungkin NF tidak terima sehingga sempat terjadi adu mulut. Hingga karena kesal, kursi plastik tempat duduk dia dipukulkan kepada Ibu Nuzul, ungkap Ahmad. Akibat kejadian itu, Nuzul sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, kemudian dirujuk ke RSUD Sudarso untuk menjalani scan di bagian kepala. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah, hanya saja di kerudung guru tersebut ada bercak darah. Ya, ini kok nggak ada masalah tapi kok ada bercak darah gitu ya. Apa memang bagaimana gitu.
kalau sebenarnya kalau udah bercak darah pasti ada sesuatu gitu, kok nggak ada masalah. Pihak sekolah sudah melakukan mediasi. Bustomi berharap agar masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, walau sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, jadi berbagai kasus yang kita bacakan tadi itu hampir rata-rata hal-hal sepele ya, sobat-sobat semua ya. Hal yang sebetulnya tidak perlu dipersoalkan gitu kan. Ya kalau salah ya salah gitu, kalau benar ya benar kan gitu. Kan di sekolah itu sudah ada peraturan ya, misalnya dilarang membawa handphone, perhiasan, barang-barang berharga, ya uang yang terlalu banyak itu kan memang sudah dilarang gitu. Jadi untuk apa dibawa gitu. Namun nyatanya ada juga ya peserta didik yang mungkin tidak terima gitu ya, tidak mentaati aturan. Kalau siswa bandel itu ya hal lumrah sih kalau menurut saya, hal lumrah. Nggak mungkin juga ya seluruh murid itu orangnya baik ya, orangnya disiplin, itu nggak mungkin ya. Namun walaupun demikian ada siswa yang bandel, ada siswa yang baik, yang disiplin ya, tapi tidak separah itu ya, tidak separah itu peristiwa yang terjadi kekerasan kepada guru. Ya paling ya muridnya ya istilahnya cerewet gitu kan, atau misalnya muridnya nggak mendengarkan gitu, pura-pura nggak dengar atau gimana. Tapi kalau sampai memukul itu sepertinya ya tidak wajar lagi gitu ya. Namun kalau kita merujuk kepada undang-undang perlindungan guru ya, nah itu sebetulnya sudah diatur di dalam undang-undang bagaimana seorang guru itu dilindungi ya dalam bertugas dan mendidik, agar dia merasa nyaman gitu ya, tidak merasa was-was dan tidak merasa selalu dalam kondisi tertekan. Jadi kalau kita berbicara masalah undang-undang perlindungan guru, yaitu memang sudah diatur dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pasal 1 yang berbunyi, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat 2-nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan kesehatan kerja. Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja, dan perlindungan kesehatan kerja. Jadi jelas ya sobat-sobat semua bahwa ada undang-undang yang melindungi guru dalam bertugas ya. Pemerintah sudah membuat aturan dan sudah membuat regulasi dan undang-undang sebagai perlindungan bagi guru. Namun sebetulnya itu belum cukup ya untuk menjaga guru dari perbuatan-perbuatan kriminalisasi secara fisik maupun secara mental. Namun kita sebagai masyarakat ya, dan seluruh stakeholder yang bersinergi dengan para pendidikan juga memiliki kewajiban kita bersama untuk menjaga ya, menjaga bagaimana proses pembelajaran ya, bagaimana anak-anak kita, kemudian bagaimana sosialnya, dan juga kepada orang tua wali murid ya. Ini juga harus berkolaborasi dan bersinergi dengan para guru di sekolah dan para komite sekolah, kepala sekolah, instansi-instansi yang terlibat. Ini mengapa? Karena memang pada saat era globalisasi saat sekarang ini, memang banyak sekali yang mempengaruhi generasi kita, ya, anak-anak didik kita. Dari mana? Yaitu memang dari media sosial, ya, yang
diserap dari media sosial ya, yang tidak terbatas ya, budaya-budaya luar masuk ke negara kita, sementara budaya-budaya kita sendiri dikesampingkan. Nah, jadi akhirnya uh, sudah seperti tidak ada lagi batas pergaulan gitu kan. Nah, terpengaruh akhirnya kan, awalnya baik di sekolah, nah pulang kembali dia ke rumah bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa terpantau oleh orang tua ya, orang-orang yang salah, sehingga menjadi tidak terkontrol gitu. Nah, jadi intinya kepada semua pihak ya, mulai daripada orang tua dari rumah ya, guru di sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, kepolisian, kesehatan ya, pemerintah daerah, itu harus bersinergi, harus berkolaborasi ya. Maka demikian, maka ini insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Nah, jadi kepada sobat-sobat semua, kepada para guru, pendidik dan pendidikan, dan para masyarakat dan seluruh para pendengar ya, ayo mari kita sama kawal guru-guru kita jaga para guru-guru kita dan para anak-anak kita awasi dari hal-hal yang tidak baik ya. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.